Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilda Tasina Claudia Januar, NIM 18030303164, kelas D, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah metode kualitatif dengan tema apa itu dasar filosofis metode kualitatif, apa ciri utama metode kualitatif, dan perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa itu dasar filosofis kualitatif. Dasar filosofis kualitatif yang pertama yaitu fenomenologis. Fenomenologis yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara profesional, maksimal dan bertanggung jawab, maka akan dapat diperoleh variasi refleksi dari objek tersebut. Bagi objek manusia, gejala dapat berupa mimik, pantomimik, ucapan, tingkah laku, perbuatan, dan lain-lain. Tugas kita sebagai peneliti di sini yaitu memberikan interpretasi terhadap gejala tersebut. Dasar filosofis metode kualitatif yang kedua yaitu interaksi simbolik. Interaksi simbolik di sini menjelaskan tentang dasar kajian sosial yang sangat berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa ahli yang sangat terkenal yaitu John Dewey dan Blumer. Ahli yang kedua ini sudah menyempurnakan pandangan interaksi simbolik dengan membagi 3 prinsip arti simbol yang diberikan oleh responden. 3 prinsip tersebut yaitu yang pertama, dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya, dan yang kedua, proses suatu tindakan seseorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul lebih dulu atau secara bersamaan. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan sebagai sesuatu yang merupakan hasil budidaya manusia yang mewujud dalam tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, dan lain-lain. Kebudayaan tersebut melingkupi manusia sehingga berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan manusia. Jika kita ingin memperoleh data yang akurat dan terperinci, perlu sekali kita mempelajari latar belakang kebudayaan responden yang akan kita teliti. Dan lebih baik lagi jika kita sanggup meluangkan waktu untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang lama dengan responden yang akan kita teliti. Yang keempat, antropologi. Antropologi yaitu dasar filosofis yang fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia, baik secara normatif maupun historis. Tema yang kedua yaitu apa ciri utama metode kualitatif. Ciri pokok metode kualitatif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang dimaksud dengan menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu berupa lingkungan alamiah. Kajian utama dalam penelitian kualitatif yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan dalam situasi sosial yang kita teliti.
Penelitian dilakukan ketika berinteraksi langsung di tempat kejadian. Peneliti melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hasil yang diperoleh segera disusun saat itu juga. Apa yang telah diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku itu berlangsung. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya, bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis data berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut umumnya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Yang dimaksud dari tekanan pada proses bukan hasil yaitu berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses dan bukan hasil dari suatu kegiatan. Pertanyaan menuntut gambaran keadaan sebenarnya tentang kegiatan, tahap-tahap, prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi di mana dan pada saat di mana proses itu berlangsung. Yang berikut bersifat induktif. Yang dimaksud dengan bersifat induktif yaitu penelitian kualitatif harus diawali dengan fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan mencatat, menganalisis, dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian tersebut. Hasil temuan penelitian dari lapangan dalam bentuk konsep, prinsip, teori dikembangkan, bukan dari teori yang telah ada, melainkan dari teori-teori baru yang baru muncul. Terus, yang terakhir yaitu mengutamakan makna. Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti. Dan yang terakhir yaitu tentang perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dan kuantitatif sangat sering dalam sebuah penelitian, entah itu skala kecil atau skala besar, entah itu untuk skripsi atau penelitian tingkat nasional. Tapi masih banyak mahasiswa atau orang-orang yang masih salah memahami apa itu perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif. Di sini akan dibahas 8 perbandingan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan pengertiannya. Berdasarkan pengertian, kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Biasanya data ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu sifat. Sedangkan pengertian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan juga merupakan hasil dari pengukuran dan penghitungan. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Metode kualitatif adalah sebuah metode yang datanya dihasilkan dengan sudut pandang yang lebih menekankan pada sifat, mutu, objek yang bersangkutan. Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang bersifat numerik. Terus yang ketiga, berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuan, penelitian kualitatif tujuannya yakni untuk melakukan suatu penafsiran terhadap suatu fenomena sosial. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif yakni untuk mengembangkan sebuah model matematis
teori dan juga hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang berikut berdasarkan objek penelitian. Berdasarkan objek penelitian, metode kualitatif lebih berfokus hanya pada satu objek penelitian saja. Sedangkan metode kuantitatif bisa merujuk lebih dari satu objek penelitian. Yang berikut berdasarkan instrumen yang digunakan. Yang dimaksud berdasarkan instrumen yang digunakan yaitu pada metode kualitatif, peneliti itu sendiri yang harus terjun dan masuk ke dalam penelitian agar dapat melihat serta merasakan fakta apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif, instrumen yang digunakan seperti angket, kuesioner, dan juga instrumen lainnya. Yang berikut berdasarkan orientasinya. Kalau penelitian kualitatif, orientasinya pada proses penelitian, sedangkan kuantitatif lebih berorientasi pada hasilnya saja. Yang berikut berdasarkan proses. Proses yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah induktif, di mana prosesnya diawali dari upaya yang dilakukan untuk memperoleh data yang detail seperti life story, daftar riwayat hidup, terus lifestyle yang saling berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Proses ini dilakukan tanpa melakukan evaluasi dan interpretasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dikategorikan dan juga dicari tema sehingga menghasilkan teori dan konsep yang baru. Sedangkan penelitian kuantitatif itu menggunakan proses deduktif dan induktif, yaitu penarikan deduktif ini dilihat dari penetapan variabel, proses pengumpulan, dan melakukan penarikan kesimpulan. Terus berdasarkan sifat realitas. Yang dimaksud yaitu penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat positivisme dan paradigma interpretif, di mana suatu objek tidak dapat ditinjau secara parsial dan harus dipecahkan dalam bentuk variabel. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana realitas dipandang sebagai bentuk yang nyata, bisa diamati dengan menggunakan panca indera, bisa dikategorikan baik menurut warna, bentuk, jenis, dan perilaku, dapat diukur dan diidentifikasikan serta tidak berubah. Baik, demikian saja hasil presentasi saya mengenai makalah metode kualitatif tentang apa itu dasar filosofis metode kualitatif, apa ciri utama metode kualitatif, dan perbandingan metode kualitatif dengan kuantitatif. Terima kasih.